Malaysia dengan NIM 052. Itu samping kiri saya. Saya Samsabila Muhajirun Latifah dengan NIM 059. Nah, langsung saja bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran dengan tema ada pembaca Al-Quran. Adapun tujuan pembahasan materi kali ini untuk memahami, menghayati, dan mengimplementasikan etika serta adab dalam membaca kitab suci Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga ketika kita membaca Al-Quran itu bernilai berkah dan mendapat pahala. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu adab sebelum membaca Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mbak Latifah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang adab-adab sebelum membaca Al-Quran. Ada apa aja sih adab-adab sebelum membaca Al-Quran? Oke, yang pertama adab sebelum membaca Al-Quran adalah niat. Nah, jadi ini mengacu pada hadis Arba'in Nawawi yang pertama, yaitu punya nama Al-A'malu binniyat, bahwa semua itu tergantung pada niatnya. Jadi kita pertama-tama niat membaca Al-Quran terlebih dahulu. Nah, setelah itu adalah kita suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, di sini kalau misalkan suci dari hadas kecil itu kita hanya berwudu. Sedangkan kalau suci dari hadas besar itu cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib. Nah, setelah suci dari hadas besar dan hadas kecil, yaitu suci pakaian dan kita berada pada tempat yang bersih. Suci pakaian ini dimaksudkan adalah ketika kita mau sholat, gambarannya ketika kita mau sholat kan pakaiannya bersih, maka sama ketika kita mau membaca Al-Quran pakaian juga harus bersih. Kemudian terkait tempat, nah dianjurkan membaca Al-Quran pada tempat yang bersih. Kemudian selanjutnya adalah menghadap kiblat. Kenapa dianjurkan membaca Al-Quran itu untuk menghadap ke kiblat? Karena Al-Quran itu kan isinya tuh kalamullah dan doa-doa. Nah, jadi itu dikiaskan seperti kita lagi sholat. Kan kalau sholat menghadap kiblat, makanya dianjurkan ketika membaca Al-Quran itu kita menghadap ke kiblat seperti itu. Kan tadi kita sudah menghadap kiblat, menutup aurat dan berada di tempat yang bersih. Nah, selanjutnya untuk adab sebelum membaca Al-Quran yang terakhir, yaitu kita membaca ta'awud terlebih dahulu. Nah, ini sesuai firman Allah, yaitu apabila engkau membaca Al-Quran, mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi kita ini ketika mau membaca Al-Quran diawali dengan membaca ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu. Itu adalah adab-adab sebelum membaca Al-Quran. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, langsung saja selanjutnya membahas tentang adab ketika membaca Al-Quran. Di sini ada beberapa adab, yaitu yang pertama membaca dengan tartil. Tartil itu berarti bagus. Membaca Al-Quran dengan tartil artinya melafalkan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas, bunyi hurufnya, panjang dan pendeknya, ibtidak dan wakofnya, hunah dan sukunnya yang sesuai dengan pedoman ilmu tajwid. Membaca Al-Quran dengan tartil diperintah oleh Allah pada Quran surat Al-Muzammil ayat 4, yang berarti dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil itu berguna bagi orang yang membaca. Ia dapat
mendengarkan lafaz bacaannya dengan mengenal lafaz dan artinya yang terkandung dalam bacaannya. Selanjutnya yang kedua, membaca Al-Quran dengan tartil dapat berguna untuk orang yang mendengarkannya. Ia dapat mendengarkan bunyi lafaz bacaan itu dapat direspon isi kandungan bacaan tersebut. Selanjutnya yang kedua, memperindah bacaan. Memperindah bacaan Al-Quran artinya menghiasi bacaan-bacaan Al-Quran dengan suara yang indah dengan menyesuaikan bunyi huruf dan panjang pendeknya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Memperindah bacaan Al-Quran diperintah oleh Nabi SAW, yang berarti hiasilah suara-suaramu dengan bacaan Al-Quran. Firman Allah yang berarti dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Menghiasi bacaan Al-Quran dapat berguna bagi orang yang membacanya. Ia dapat melantunkan bacaannya dengan indah dan meresap di dalam hatinya sehingga hatinya merasa terhibur dengan keindahan bacaan tersebut. Menghiasi bacaan Al-Quran juga dapat berguna bagi orang yang mendengarkannya. Mereka dapat mendengarkan dengan hikmat, dapat menyentuh pada hatinya sehingga muncul perasaan senang atas keindahan bacaan tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Artinya melafazkan huruf-huruf dari ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lantang, tidak ada suara samar atau ragu-ragu bagi orang yang membacanya, sehingga dapat didengarkan dengan jelas. Mengeraskan bacaan Al-Quran itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Isra ayat 110 yang berarti, katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Al-Asmaul Husna, itu ayat nama-nama yang terbaik. Mengeraskan suara bacaan Al-Quran itu dapat berguna bagi orang yang membacanya. Ia dapat mendengarkan suara dan lafaz atau huruf Al-Quran itu sendiri yang dapat mengontrol tekanan suara masing-masing huruf dapat stabil. Selanjutnya yang keempat, mengingat isi bacaan Al-Quran. Yang dimaksud mengingat bacaan Al-Quran adalah ketika seorang membaca Al-Quran, keadaan mengingat isi bacaan yang terkandung di dalamnya. Isi kandungan bacaan itu meliputi akidah, akhlak, hukum, dan hikmah-hikmah serta nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Mengingat isi bacaan Al-Quran itu dapat berguna bagi orang yang membacanya. Seseorang dapat mengingat lafaz, makna, dan kandungan yang berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan. Selanjutnya yang terakhir, menghayati bacaan Al-Quran, yang artinya memperhatikan dengan mengkonsentrasikan pikiran pada bacaan itu ketika membacanya. Memperhatikan bacaan Al-Quran diperintah oleh Allah pada Quran surat An-Nisa ayat 82, yang berarti, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah? Menghayati bacaan Al-Quran dapat membuat tabir yang menghalangi masuknya kesadarannya jiwa untuk memperdalam isi kandungannya. Menghayati bacaan Al-Quran itu dapat diketahui dengan cara merasakan lewat getaran hati ketika dibacanya dan menambah kualitas iman seseorang. Firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Baik, demikian penyampaian materi kami. Semoga menambah wawasan kita semua tentang adab dalam membaca Al-Quran dan juga bisa